Kalian mulai bosan dengan Piala AFF yang formatnya terasa itu-itu saja? Tenang, karena dalam waktu dekat Asia Tenggara bakal menyambut sebuah turnamen baru yang digadang-gadang membawa warna berbeda. Pada bulan September nanti, pecinta sepak bola ASEAN akan menyaksikan terobosan baru yang disiapkan FIFA melalui ajang FIFA ASEAN Cup. Setelah pertama kali diperkenalkan pada Oktober 2025, akhirnya FIFA ASEAN Cup resmi merilis jadwal, format kompetisi, serta pembagian grup untuk edisi 2026. Tak heran jika turnamen ini langsung menyita perhatian masyarakat Asia Tenggara, terutama para pendukung timnas Indonesia. Pasalnya, kompetisi ini hadir dengan konsep yang lebih modern, lebih prestisius, dan menawarkan banyak keuntungan bagi setiap negara peserta. Bahkan banyak yang menilai, jika turnamen ini sukses berjalan, pamor Piala AFF bisa saja mulai tersaingi. Lantas, seperti apa format lengkap FIFA ASEAN Cup 2026? Dan apa saja keuntungan yang bisa diperoleh timnas Indonesia? Setelah penantian yang cukup panjang, FIFA akhirnya mengumumkan bahwa FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung mulai 23 September hingga 3 Oktober. Hal yang paling menarik dari turnamen ini adalah sistem pembagian pesertanya. Tidak seperti Piala AFF yang menggunakan satu level kompetisi, FIFA ASEAN Cup membagi peserta ke dalam dua divisi, yaitu Premier Division dan Challenge Division. Premier Division terdiri dari dua grup A dan grup B, yang masing-masing dihuni 4 negara. Sementara Challenge Division juga terbagi menjadi dua grup, namun hanya diikuti 6 negara sehingga setiap grup berisi 3 tim. Lalu apa perbedaan Premier Division dan Challenge Division? Perbedaannya terletak pada peringkat FIFA terbaru. Negara-negara dengan ranking FIFA lebih tinggi akan tampil di Premier Division, sedangkan negara dengan ranking lebih rendah bermain di Challenge Division. Menariknya lagi, peserta turnamen ini bukan hanya berasal dari Asia Tenggara. FIFA juga mengundang beberapa negara Asia lainnya untuk menambah daya saing kompetisi. Pada edisi perdana, 3 negara undangan tersebut adalah India, Pakistan, dan Hong Kong. Berikut pembagian grupnya. Di Premier Division Grup A terdapat Indonesia, India, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Filipina. Sementara itu di Challenge Division, grup A diisi Hong Kong, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Sedangkan grup B berisi Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Berbeda dengan Piala AFF, FIFA ASEAN Cup tidak menggunakan babak semifinal. Juara grup A dan juara grup B langsung bertemu di partai final untuk memperebutkan gelar juara. Sistem yang sama juga berlaku di Challenge Division. Bagi Indonesia, tampil di FIFA ASEAN Cup membawa banyak keuntungan. Salah satu yang paling penting adalah turnamen ini masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Karena digelar pada FIFA Match Window bulan September, setiap pertandingan memiliki nilai koefisien poin FIFA yang jauh lebih besar dibandingkan Piala AFF. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan, tambahan poin ranking FIFA diperkirakan bisa mencapai sekitar 6 hingga 10 poin per laga. Sebagai contoh, apabila Indonesia mengalahkan India yang memiliki ranking di bawah Garuda, tambahan poin diperkirakan berkisar 6 hingga 7 poin. Sedangkan, bila berhasil menumbangkan Thailand atau Vietnam yang memiliki ranking lebih tinggi, tambahan poinnya bisa mencapai 8 hingga 10 poin. Bandingkan dengan Piala AFF yang tidak masuk kalender resmi FIFA. Di turnamen tersebut, satu kemenangan biasanya hanya menghasilkan tambahan sekitar 1 hingga 3,5 poin saja. Artinya, apabila Indonesia mampu menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara,
peluang mendongkrak posisi ranking FIFA terbuka sangat lebar. Keuntungan lainnya adalah seluruh peserta dapat memanggil pemain terbaik mereka. Karena masuk agenda resmi FIFA, klub-klub di Eropa wajib melepas pemainnya selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pelatih John Herdman berpeluang membawa skuad terbaik, termasuk para pemain yang merumput di Eropa seperti Emil Audero, Jay Itzes, Calvin Verdong, hingga Ole Romeni. Situasi tersebut sangat berbeda dengan Piala AFF. Karena tidak termasuk FIFA Match Window, banyak klub Eropa enggan melepas pemain Indonesia. Akibatnya, pelatih seringkali hanya mengandalkan pemain Liga Indonesia dan beberapa pemain diaspora yang tersedia. Dengan hadirnya para pemain abroad, nilai skuad Indonesia di FIFA ASEAN Cup diprediksi menjadi salah satu yang termahal sekaligus terkuat di antara seluruh peserta. Bahkan sebelum turnamen dimulai, kekuatan Indonesia sudah mulai mendapat perhatian negara lain. Pelatih Malaysia, Tan Cheng Ho, dikabarkan mengakui bahwa skuad Garuda yang diperkuat pemain-pemain Eropa merupakan salah satu tim paling kuat dan paling berbahaya di turnamen ini. Komentar tersebut tentu menjadi suntikan motivasi bagi timnas Indonesia untuk tampil maksimal. Selain keuntungan dari sisi prestasi, FIFA ASEAN Cup juga menawarkan hadiah finansial yang sangat besar. Saat ini, PSSI memang membutuhkan pemasukan tambahan untuk mendukung pengembangan timnas Indonesia. Nah, FIFA ASEAN Cup bisa menjadi salah satu sumber pemasukan yang menjanjikan. Setiap peserta yang tampil disebut akan langsung menerima dana partisipasi sebesar $125.000 Amerika Serikat, bahkan sebelum memainkan pertandingan pertama. Tak hanya itu, FIFA juga menjanjikan bonus kemenangan di setiap laga. Nominal resminya memang belum diumumkan, tetapi disebut mencapai ratusan ribu dolar Amerika Serikat. Puncaknya, juara Premier Division akan membawa pulang hadiah utama sebesar $1 juta Amerika Serikat. Bahkan, jika dihitung dari seluruh bonus yang tersedia, total hadiah yang berpotensi diraih peserta Premier Division bisa mencapai jutaan dolar. Keuntungan terakhir yang tak kalah penting adalah Indonesia dipercaya menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Jakarta ditunjuk sebagai penyelenggara seluruh pertandingan Premier Division, sedangkan Hong Kong menjadi tuan rumah Challenge Division. Artinya, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi venue pertandingan fase grup hingga final Premier Division. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter sendiri tentu menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Atmosfer merah putih yang luar biasa di GEBK diharapkan kembali menjadi senjata tambahan bagi skuad Garuda. Yang semakin menarik, Indonesia dijadwalkan kembali bertemu Malaysia pada laga pembuka Grup A tanggal 23 September. Rivalitas dua negara ini dipastikan membuat GBK dipenuhi lautan merah putih. Apalagi pertemuan terakhir kedua tim di Jakarta pada tahun 2019 berakhir dengan kemenangan Malaysia. Kini situasinya sudah berbeda. Dengan kekuatan skuad yang jauh lebih matang dan dukungan penuh supporter, Indonesia tentu ingin membalas hasil tersebut sekaligus membuka langkah di FIFA ASEAN Cup dengan kemenangan. Nah, menurut kalian, apakah FIFA ASEAN Cup 2026 benar-benar akan menjadi turnamen yang lebih bergengsi dibandingkan Piala AFF? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus timnas Indonesia, dan sampai jumpa di pembahasan sepak bola berikutnya.